Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita akan membahas terkait exercise flat file handling. Kita akan menghandle flat file penerbangan.txt, sudah ada di download. Kita buka nih penerbangan.txt-nya. Di sini ada flat file dengan delimiter pipe dan new line di ujungnya. Ada sekitar 2200 baris row. Kita akan mengerjakan pertamanya, kita membuat folder flat file. Klik kanan new folder, kemudian kita kasih nama flat file, klik finish. Kemudian setelah itu kita akan membuat flat file dictionary. Nah, flat file dictionary ini step pertama yang dibikin ya ketika kita membuat atau akan menghandle flat file handling. Flat file dictionary, klik new flat file dictionary, kemudian kita kasih nama penerbangan FFDICT dictionary. Penerbangan FFDICT. Ini P-nya harusnya besar kayaknya. Oke, penerbangan flat file DICT finish. Oke, nah ini akan terbentuk template dictionary untuk flat file. Nanti selanjutnya kita akan membuat record definition. Oke, kita klik kanan pada record definition, kemudian new, pilih new, tulis penerbangan, kita beri nama penerbangan, kemudian klik finish. Oke, selanjutnya pada record definition penerbangan kita akan mengisi record definition name-nya. Jadi pada penerbangan, klik kanan new field definition, kita pilih field definition ya, ada composite definition, composite reference, field definition maupun field reference. Nah, kita pakai field definition. Kenapa? Karena kita akan mendefinisikan fieldnya sesuai dengan urutan. Nah, kita pilih extractor type-nya adalah NTF field. Oke, kita mulai field definition-nya dari position ke 0, airline, jam keberangkatan, tujuan, jarak, tanggal, nomor penerbangan, asal. Airline, positionnya ditulis 0. Oke, posisi ditulis 0, kemudian jam keberangkatan, posisinya adalah 1. Kemudian tujuan, oke, jam keberangkatan, kemudian oke, tujuan, jarak, tanggal, posisinya 2, dan seterusnya. Jarak, posisinya 3, tambah lagi tanggal, nomor penerbangan, dan asal. Posisinya 4, nomor penerbangan, posisinya 5, dan asal.
posisinya 6. Oke. Kalau sudah, kita cek ulang. Oke, kalau sudah kita klik finish. Oke, nah hasil akhirnya adalah seperti ini. Field definition, di record definition penerbangan ada beberapa field definition. Oke, selanjutnya kita meng-create skema. Kita akan membuat folder FF skema dulu di dalam folder flat file ya. Oke, kita bikin FF skema folder, kasih nama FF skema. Nah, ini folder ini kenapa harus bikin folder, karena nantinya akan otomatis tergenerate skema dari flat file yang akan kita ekstrak ini. Oke, dikasih namanya penerbangan FF skema. Klik kanan, new flat file skema. Kita kasih nama penerbangan FF skema. Kita next. Oke, kita langsung finish. Oke, nah terbentuk penerbangan skema yang harus kita sesuaikan. Record parsernya delimiter, karakternya ada record karakternya adalah new line, field atau composite karakternya adalah pipe. Ini di tab flat file definition ya. Setelah itu nanti kita default recordnya kita set di dictionary yang tadi kita bikin. Oke, record parsernya ada delimiter, karakternya record karakternya adalah new line. Kita pastikan dulu karakter recordnya adalah new line. New line itu kayak enter di pojok. Karakter field or compositionnya pakai pipe. Oke, itu adalah flat file definition. Nah, kemudian kita melakukan perubahan di properties default record di parameter set. Klik titik 3-nya untuk memilih dictionary. Oke, default record set. Oke, default record setnya kita klik, pilih titik 3. Nah, nanti dia akan nge-browse untuk mencari flat file dictionary. Pilih flat file dictionary yang tadi sudah kita pilih, kemudian klik next, lalu pilih default record penerbangan. Nanti akan muncul ya listnya, recordnya apa aja gitu. Kalau hanya satu maka munculnya satu penerbangan. Oke, kita klik next. Nah, oke, kenapa masih kosong? Kita cek. Oh, penerbangan dictionary-nya belum di save. Kita save dulu. Oke, kita save dulu. Kemudian kita ulangi lagi. Default record setnya, kita browse dictionary-nya, penerbangan, kemudian kita next. Nah, ini sudah muncul penerbangan, kita pilih finish. Oke, nanti di setnya akan ada record penerbangan dengan dictionary flat file sesuai dengan namespace yang tadi ditunjuk atau dipilih. Oke, selanjutnya kita akan mengenerate dokumen
dari flat file structure dari dictionary tadi. Kita pindah ke tab flat file structure, kemudian di agak kanan atas kita cari icon untuk mengenerate dokumen. Nah, di tools kita save dulu, kemudian di tools atas kita, nah ini ada tools dokumen, kita klik untuk meng-create dokumen type. Oke, dia akan mengenerate otomatis. Kita cek di folder FF Schema. Nah, ini sudah muncul penerbangan FF Schema dictionary. Oke, sudah muncul dokumen tab-nya. Nah, kemudian kita akan membuat flow service untuk bisa membaca flat file tadi, dengan nama generate penerbangan. Jadi flat file yang ada di file data yang ada di flat file tadi, yang di .txt tadi, akan kita baca, kemudian kita jadikan dokumen atau data di web methods memakai dokumen type yang tadi, penerbangan FF Schema dokumen type. Oke, kita membuat flow service baru, kita kasih nama generate penerbangan, klik finish. Oke, kita klik finish, kemudian di input outputnya kita kasih string 1 file name. Nah, ini kita sebagai inputan file name nya, kemudian outputnya kita ambil dari dokumen reference dari dokumen penerbangan FF Schema, dokumen tab penerbangan FF Schema, kemudian kita kasih nama output. Oke, kita klik kanan rename, kita kasih nama output. Oke, kita save. Nah, di sini sudah muncul sama dengan yang ada di step exercise. Oke, kita masuk ke di tree-nya. Nanti kita akan menggunakan menginvoke service get file. Kita invoke get file. Oke, dia otomatis termapping karena dia sudah persis sama ya. Loadnya load as bytes. Kita cek load as-nya, kita pilih yang byte. Dia ada stream, string, reader, bytes. Kita pilih bytes. Oke. Nah, berikutnya kita akan menambahkan built-in service convert to values. Built-in service convert to values. Nah, ini ada di pub flat file convert to values. Oke, kita pilih ini, info langsung muncul. Nah, kemudian kita mappingkan bytes yang tadi diekstrak dari file name. Kita akan mappingkan ke FF data. Kemudian FF skemanya kita ngambil namespace dari penerbangan FF skema. Kemudian outputnya kita mappingkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bodinya ini bytes, karena load as bytes kita share. Bisa dilihat teman-teman, di sini adalah objek, lambangnya adalah objek to object. Kemudian klik kanan di namespace penerbangan FF skema, di skema, kemudian kita tulis oke, sudah kita definisikan FF skemanya yang mana yang dipakai. Kemudian tinggal kita memappingkan output.
FF values-nya ini karena defaultnya dokumen, maka kita harus ngasih tahu dulu nih, kita tinggal copy record with no ID, kemudian kita taruh di dokumen FF values untuk dapat kita mappingkan ya. Oke. Kemudian kita mappingkan satu-satu, airline ke airline, jam penerbangan ke jam penerbangan, tujuan ke tujuan, jarak ke jarak, tanggal ke tanggal, oke, ke tanggal, kemudian oke, nomor penerbangan ke nomor penerbangan, asal suka asal. Oke, kita save. Oke, step berikutnya kita bisa melakukan testing untuk merunning file name-nya. Nah, ada beberapa mungkin yang perlu kita drop untuk mengurangi beban memori. Oke. Nah, kita tinggal bisa testing, tapi sebelum testing ada beberapa hal dulu yang perlu dilakukan pengecekan. Di antaranya kita harus mengkonfig pada file access control.cnf yang ada di integration server instant default package wm_public/config. Nah, allowed write path, read path, delete path-nya harus kita definisikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpannya di C, maka ya di open aja drive C. Atau kalau spesifik ke folder, ditulis sekalian sama foldernya. Nah, kebetulan di kita disimpannya di D, file penerbangan tadi nyimpannya di D, maka kita akan mengkonfignya untuk allowed write sama read-nya ke drive D. Kita masuk ke integration server, instant, AS Nugroho, package, kemudian wm_public, kita cari wm_public config, wm_public, kemudian config, ada file access control. Oke, kita open atau edit with notepad. Nah, ini masih kosong, jadi masih belum ada yang di allow. Kemudian kita tergantung teman-teman ngisi menaruh file penerbangannya di mana gitu. Nah, karena di sini contohnya ada di D, maka D.2 backslash, kemudian allowed read path-nya juga sama, kita definisikan D.2 backslash. Oke. Kemudian kalau sudah, kita melakukan save dan reload package. Kita save dulu, kemudian kita mereload package wm_public. Nah, kalau di operasional, ketika melakukan reload wm_public ini jangan dilakukan di jam-jam operasional atau jam operasional dari atau peak time, tapi dicari dicari waktu yang transaksi tidak tinggi. Kenapa? Karena ketika reload package ini, kalau ada yang lagi, nah, kita akses ke admin console, kemudian kita reload wm_public package reloaded. Kalau reload ketika jam peak dan ada yang memanggil service di wm_public, maka akan error atau terkendala.
Oke, kita akan langsung saja tes hasil ekstrak dari file .txt dengan nama penerbangan menjadi data web method atau pipeline web method. Nah, ini teks penerbangannya ada di posisi D, Pusdiku materi tugas day 3. Kita running, apakah betul posisinya ada di D, Pusdiku materi tugas day 3 penerbangan.txt. Nah, ini nama file name-nya harus full path ya. Kita oke, sudah proses, sudah selesai. Oke, nah itu akan muncul data yang berhasil di convert dari penerbangan.txt menjadi data di web method. Nah, kalau sudah datanya dapat seperti ini, kita bisa dengan mudah apakah mau diinsertkan ke database atau mau diolah lagi menjadi source dari API baru ataupun yang lainnya. Nah, ini sudah terparsing menjadi masing-masing field tadi, record field tadi. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di exercise berikutnya.